Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, Kami tunggu ya. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kali ini kita akan bahas lagi bocoran teman-teman di gelombang kedua, hari pertama dan juga hari kedua UTBK 2022, subtes bahasa Inggris. Oke, langsung aja di sini udah ada satu bacaan ya teman-teman ya. Dan bacaannya ini terdiri dari 4 paragraf. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Di sini ada soal tentang what is the best title for the passage above. Jadi ini dia nanyain tentang judul yang tepat. Oke. Untuk mencari judul, caranya sebenarnya satu, kita bisa cari dari kata-kata ya, kata-kata yang sering diulang, atau bisa juga kita lihat dari kalimat utamanya. Oke, kalimat utama. Nah, pertama kita bisa mulai dulu dari yang atas nih, kata-kata yang sering diulang ya. Kata-kata yang sering diulang, kita lihatnya per paragraf nih. Ini kan ada 4 paragraf ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat nih di sini. Kata yang sering diulang apa? Kita lihat dari kalimat pertama boleh. Di sini, a good story can make or break a presentation, article, or conversation. Jadi katanya cerita yang bagus itu bisa dibentuk atau bisa juga dipecah ya dalam sebuah bentuk presentasi, artikel, ataupun dalam conversation, dalam dialog gitu ya. Oke, jadi ini ngomongin tentang ini kan, a good story gitu ya. Oke, terus kalau di paragraf 2, when we are being told a story, things change dramatically. Jadi ketika kita itu diceritakan sebuah story gitu ya, sebuah cerita sama orang lain berarti gitu kan, maka kita akan sangat berubah suasananya itu jadi dramatis. Jadi keikut atau terbawa suasana gitu ya dari story-nya. Oke, ini masih ngomongin seputar story ini ya. Story yang diceritakan. Oke. Terus yang di paragraf 3, we know that we can activate our brains better if we listen to stories. Ini juga ngomongin tentang kita tahu bahwa kita bisa nih mengaktifkan otak kita lebih baik ketika kita mendengarkan sebuah cerita. Oke, jadi kalau kita lihat yang diulang di sini tetap storiesnya ya. Oke, kemudian yang terakhir, now, whenever we hear a story, we want to relate it to one of our existing experiences. Jadi, kapanpun kita dengar satu cerita, kita pasti pengen ya cerita itu tuh untuk relate atau nyambung gitu ya. Relate atau nyambung sama pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Oke, jadi ini masih ngomongin tentang story nih ya, diulang nih, ada story juga. Dan story-nya itu adalah story yang diceritakan orang lain, terus kita dengar ceritanya gitu loh. Oke? Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini semuanya ternyata ada story-nya ya, tapi beda-beda nih. Kalau kita lihat di sini, the habits of telling story ini dari bawah ini udah pasti salah ya, karena habits itu kan kebiasaan. Kita nggak ngomongin tentang kebiasaan kan tadi ya. The habits of telling story, jadi kebiasaan untuk menceritakan sebuah cerita gitu. Tapi habitsnya nih salah, kalau telling story-nya mungkin bener gitu ya. Jadi salah di sininya, oke? Terus gini, depannya ini ada kata how ya, teman-teman lihat deh, ini tuh jenis teksnya adalah teks eksplanasi ya. Teksnya adalah teks eksplanasi yang menjelaskan sesuatu. Jadi kalau kita lihat di sini depannya ada how itu bukan untuk teks eksplanasi biasanya. Kalau how ini cocoknya untuk teks prosedur ya. Contohnya apa? Misalnya how to make a cake gitu ya. Gimana sih cara membuat kue? Nah, itu teks prosedur. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, ini bukan ya. Ini jadi nggak bisa pakai how. Jadi udah pasti salah. Oke? Salah. Tinggal A sama C. Kita lihat juga di sini. Yang C itu tell a story using narrative text. Apakah ini teks naratif? Bukan.
Teks naratif itu apa? Nah, kalau prosedur tadi, oke, yang eksplanasi ini dia menjabarkan sesuatu gitu ya. Biasanya ini detail ya, menjelaskan tentang sesuatu. Oke, kalau prosedur biasanya dia itu ngomongin tentang tahapan atau langkah-langkah ya. Kalau naratif, nah naratif itu adalah teks cerita. Ceritanya itu cerita apa? Biasanya cerita dongeng gitu tuh naratif tuh ya. Atau cerita-cerita yang sifatnya itu bisa jadi fiktif kebanyakan. Itu naratif pasti ya. Jadi ini bukan kan? Berarti jawabannya adalah yang A, the power of storytelling. Atau kekuatan dari menceritakan sebuah kisah atau story gitu ya. Oke, lanjut nomor 2 sekarang. Di bawahnya nih, the word decode on paragraph 1 is closest in meaning to bla bla bla. Decode itu teman-teman ya, ini kan ada kata kode di sini kan. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini misalnya nggak tahu nih artinya apa, bisa kita pakai intuisi sebenarnya ya. D kita pisahin sama code. Code itu kan kode ya, ini kode nih. Oke, D itu artinya turun sebenarnya. Turun dan kode. Nah, ini kalau kita satuin adalah menurunkan sebuah kode. Menurunkan kode gitu. Maksudnya menurunkan di sini apa? Maksudnya adalah menerjemahkan gitu. Ya, maksudnya menurunkan kode itu menerjemahkan, kita menganalisis gitu. Ini maksud kodenya apa ya? Nah, itu adalah decode. Jadi yang bisa kita ambil di sini pasti translate gitu ya. Oke. Kalau tangle itu artinya kusut ya. Kalau read artinya baca ya. Kalau change artinya berubah. Oke. Kalau mend artinya memperbaiki. Oke, ini bisa berubah atau mengubah gitu ya. Kalau ini memperbaiki. Oke, itu ya. Sip. Gampang ya untuk nomor 2. Oke, next kita lihat lagi. Ini ada soal nomor 3. All of the following statements about the benefits of storytelling are not stated in the text except. Jadi di bawah ini ya adalah benefits ya. Benefits itu berarti keuntungan atau bisa juga kelebihan gitu ya dari storytelling yang tidak disebutkan di dalam teks, kecuali ini ada kata-kata not stated, tidak disebutkan, tapi di sini pakai except. Berarti kita carinya yang disebutkan atau yang benar. Jadi kita cari mana yang benar yang ada di teks gitu loh ya. Oke, kita lihat di sini. Ini berarti kita cek and recheck sih ke teksnya ya. Oke, kita boleh dari yang A nih kita cek. The presentation will engage the hearer. Jadi presentasi itu bisa melibatkan pendengar. Kata kuncinya ini, presentation. Kita cari ya, presentation itu ada di paragraf berapa gitu. Oke, kita lihat di sini dari paragraf 1 dulu nih. Ada presentation, ada. Ini presentation. Oke, tapi kita cari yang ada kata engage-nya, karena tadi dia ngomongin engage juga. Kalau kita cari, kita lihat ada di sini, ya. Nih, but why do we feel so much more engaged when we hear a narrative about events? Jadi dia nanya, tapi kenapa kita itu merasa lebih tertarik gitu ya, merasa lebih ikut terlibat ketika kita mendengarkan sebuah kisah naratif gitu. Jadi kita lebih seneng kalau ngedenger orang cerita gitu. Kenapa sih kita bisa kayak gitu kan? Kayak berarti kalau di sini dia bilang presentation lebih melibatkan pendengar, salah atau benar? Salah, karena bukan presentasi yang bikin orang terlibat ya. Harusnya itu tadi, harusnya naratif about event. Harusnya kan tadi gitu ya. Jadi kita diceritain bukan dikasih presentasi gitu loh ya. Oke, gampangnya kayak gitu. Oke, terus kita lihat yang B. Storytelling will activate the broadcast area. Jadi menceritakan satu kisah bisa mengaktifkan broca. Ini nama bagian gitu ya di otak kita. Coba kita lihat ya, sini broca. Nih, ini ada broca. Oke. Scientists call this broca. Berarti ini dia ngomongin di kalimat sebelumnya ya, si brocanya. Ada di mana? Ini. If we listen to a PowerPoint presentation, kalau kita lagi dengerin presentase PowerPoint gitu ya, with boring bullet point, dengan poin-poin yang bikin kita bosen gitu ya, boring di sini. A certain part in the brain gets activate. Di bagian tertentu otak kita itu jadi aktif. Namanya apa? Namanya broca. Jadi broca itu bisa aktif ketika kita itu jenuh dengerin persentase PowerPoint tadi gitu.
Kalau kita lihat di sini, storytelling will activate Broca. Salah ya, karena yang mengaktifkan itu bukan storytelling, harusnya presentasi. Gitu. Ini jadi A sama B ketukar nih gitu kan. Bisa kita tukar gitu. Salah ya berarti ya. Oke. Terus kita lihat lagi di sini opsi C. Oke. In Broca's area, the language is processed. Jadi di area Broca itulah bahasa itu diproses. Coba kita lihat ya. Ngomongin tentang Broca lagi. Oke. Di sini ilmuwan menyebut itu sebagai area Broca dan area Wernicke. Overall, it hits our language processing parts in the brain. Overall, it hits our language processing parts in the brain where we decode words into meaning. Oke. Berarti, jadi kalau kita lihat di sini, bukan hanya Broca, tapi ada Wernicke juga. Jadi ini kan and, dan ya. Jadi harus dua-duanya, nggak bisa salah satu. Jadi yang nomor 3 juga salah. Oke. Nomor 4, insula will active when one hears a story. Insula itu bakal aktif ketika kita dengar sebuah cerita. Insula, kita cari. Insula itu teman-teman adanya di sini, terakhir nih, insula. We activate a part called insula. Kita mengaktifkan sebuah bagian namanya insula. Apa nih yang mengaktifkan? Kita lihat ke sebelah sini berarti ya. Nih. While we are busy searching for a similar experience in our brains, we activate a part called insula. Oke, berarti apa nih? Berarti kita akan mencari similar experience itu pengalaman yang sama di otak kita. Nah, itu baru kita akan mengaktifkan namanya insula. Tapi kita lihat dulu ini konteksnya ngomongin apa? Kalimat utamanya dong di sini. Whenever we hear a story. Jadi ketika kita dengar cerita, kita akan menyambungkan cerita itu ke pengalaman yang pernah kita alami. Nanti kita akan cari pengalaman yang sama. Baru dia akan mengaktifkan insula. Berarti jawaban yang D itu benar. Gitu ya, insula akan aktif ketika kita dengar cerita. Yang ini udah pasti salah gitu ya. Oke. Next, nomor 4. According to the text above, which part of the brain that relates with the motion? Cari aja kata kuncinya motion. Ini kan nanyain bagian mana dari otak kita yang nyambung dengan gerakan. Oke. Motion adanya di ini motion. If it's about motion, our motor cortex gets active. Jadi ketika kita ngomongin tentang gerak, maka motor cortex kita akan aktif. Jadi jawabannya yang berhubungan dengan motion adalah motor cortex. Oke? Bisa ya, ini dicari di teksnya langsung. Oke, terakhir, the tone of the text. Tone itu bisa kita bilang suasana lah ya, gitu ya. Atau cara teks itu disusun itu seperti apa. Teman-teman, ini kan tadi teksnya itu tentang menjelaskan sesuatu ya. Oke. Tentang menjelaskan sesuatu, kemudian ya, di sini tuh kayak dia memberitahu bahwa oh kita kalau dengar story itu bakal begini-begini loh. Hampir semuanya, bahkan kalau kita lihat di sini nggak ada kelemahan. Ini tuh dia ngomongin tentang yang bagus-bagusnya aja. Kalau yang bagus-bagusnya aja biasanya dia mirip dengan teks yang sifatnya itu pursuit. Ya, ini artinya meyakinkan atau mengajak kita untuk yakin. Oke? Berarti jawabannya di sini bukan neutral ya. Ini kan netral. Puzzled itu artinya bingung ya. Curious itu artinya ingin tahu, kepo gitu ya. Oke. Accusing ini artinya menuduh. Confused artinya meyakinkan. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, ini pembahasan untuk soal UTBK 2022 subtes bahasa Inggris. Semoga bermanfaat and good luck.